Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan yang digelar di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan duka cita atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Putin juga berharap daerah terdampak dapat segera pulih. Dan ucapan ini disambut ucapan terima kasih dari Presiden Prabowo. Teman yang terhormat, kami sangat berbahagia. Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные и серьезные планы развития наших отношений. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Komisi Pemberantasan Korupsi konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka kasus suap gratifikasi. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Lelaki itu nggak banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi abis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Ya, bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menyatukan bangsa Indonesia. Bantuan pun diberikan dari seluruh penjuru Nusantara. Tiga 13 truk bantuan diberangkatkan dari kota Bandar Lampung. Truk ini membawa 3.000 kasur, pakaian, makanan, dan uang tunai senilai 350 juta rupiah berangkat menuju Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot menugaskan 3 pejabat untuk memimpin misi kemanusiaan ini. Di backup 36 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP, BPBD yang siaga di garis depan penyaluran. Dan ini semua kita berikan kepada seluruh masyarakat yang terkena bencana Aceh, Medan, dan juga Sumatera Barat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tangerang menyalurkan bantuan uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah. Bantuan ini diberikan melalui Palang Merah Indonesia. Membawa untuk tahap pertama kita bawa sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar dan kita mohon bantuannya ini akan diserahkan kepada PMI Pusat melalui PMI. Palang Merah Indonesia menerima bantuan bagi korban bencana di Pulau Sumatera. Kapal milik PMI pun berangkat menuju lokasi bencana dengan membawa bantuan setiap 2 minggu sekali. Samping itu juga kita menerima bantuan logistik dalam bentuk barang. Kita punya gudang sebelah menampung. Karena tiap 2 minggu kita harapkan karena kapal kita membawanya ke sana. Kapal sekarang ada di Aceh, Medan dan Aceh. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan air bersih. Stok obat-obatan pun sudah menipis dan sangat dibutuhkan para pengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Niat selebritas membantu saudara-saudara yang sedang terkena musibah di Sumatera ternyata berbuah kritikan dan nyinyiran dari sejumlah pihak, mulai dari anggota dewan yang terhormat hingga pejabat. Aksi kemanusiaan publik figur dan konten kreator kerap menuai pujian. Namun kali ini donasi miliaran rupiah yang telah disumbang pada korban bencana Sumatera justru menjadi kontroversi. Saat bencana terjadi, selebritas langsung menghimpun dana, bahkan hingga miliaran rupiah untuk korban bencana Sumatera. Salah satunya Ferry Irwandi yang hanya dalam 1 malam mampu mengumpulkan uang sebesar 10 miliar rupiah.
Bantuan kemanusiaan Ferry Irwandi ternyata tidak hanya mendapat acungan jempol, tetapi juga sindiran pedas dari seorang wakil rakyat. Sindiran datang dari Endi Patwijaya, anggota Komisi 1 DPR. Dalam rapat Komisi 1, ia membandingkan donasi 10 miliar rupiah dengan bantuan pemerintah yang berjumlah triliunan rupiah. Tidak hanya itu, di tengah kesibukan konten kreator menyerahkan bantuan di daerah terdampak bencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf muncul dan menyinggung terkait aturan donasi. Menurut Gus Ipul, penggalangan donasi sebaiknya meminta izin pada pemerintah. Setelah memancing kegaduhan publik, tak lama Gus Ipul meralat pernyataannya. Ia menegaskan izin pengumpulan dana kebencanaan bisa diajukan belakangan. Sesuai peraturan Menteri Sosial, penggalangan donasi memang tidak bisa sembarangan. Tertulis dalam aturan, donasi tidak boleh dikumpulkan atas nama pribadi. Selain itu, donasi juga wajib mengajukan izin sesuai wilayah. Bila terkumpul di atas 500 juta rupiah, maka donasi itu harus diaudit untuk pertanggungjawaban. Kritikan dari pejabat tentu saja bisa membuka mata terkait pentingnya regulasi. Namun aksi gerak cepat solidaritas masyarakat muncul agar korban bencana bisa segera ditangani tanpa harus tersendat-sendat dalam proses regulasi panjang. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengecek langsung sekolah-sekolah di lokasi terdampak bencana. Dalam kunjungannya, Mendikdasmen pastikan perbaikan sekolah menjadi prioritas anggaran tahun 2026. Beginilah kondisi SD Sekoci di Dusun Sukaramai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Anak-anak harus belajar di tenda-tenda lantaran sekolah ini rusak cukup parah. Meski harus belajar dalam keterbatasan, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti datang ke SD ini. Kedatangannya untuk memberikan semangat kepada mereka. Tak hanya itu, Mendikdasmen juga menekankan bahwa sekolah ini akan mendapat prioritas khusus untuk perbaikan pada tahun anggaran 2026. Ini kan kami masih dalam proses pendataan ya, tapi kami sudah mengalokasikan untuk bantuan revitalisasi sekolah ini nanti kita anggarkan untuk tahun 2026. Yang anggaran sementara 2026 itu kan kita 14 triliun ya, tapi itu untuk semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan nanti tambahan dari Pak Presiden yang disampaikan pada saat Hari Guru nanti, sekolah-sekolah yang terdampak oleh bencana banjir dan tanah longsor ini dapat kita prioritaskan untuk tahun 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ada lebih dari 2.000 sekolah rusak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Lebih dari 200.000 siswa dan 19.000 guru terdampak langsung bencana. Bantuan pun terus dikirimkan pemerintah supaya proses belajar mengajar tetap berjalan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Anissa Rizkia, Rama Romadona, iNews melaporkan.